Halo Adnan, kita mau remedi IPS ya. Remedi ujian modul 4 IPS. Siap? Hanya mengerjakan yang remedinya yang soal bagian A. Kita mulai ya. Soal nomor 1. Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi adalah A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Kegiatan ekonomi, D. Tindakan ekonomi. Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi adalah A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Kegiatan ekonomi, D. Tindakan ekonomi. Yang mana? Yang mana jawabannya? Itu. Soal nomor 2, gambar petani yang sedang memanen padi itu adalah motif ekonomi yang dilakukannya apa? A. Motif untuk berbuat sosial, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Gambar petani yang sedang memanen padi itu motif ekonomi yang dilakukan apa? A. Motif untuk berbuat sosial, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Nomor 3, ada gambar orang yang mendapatkan piala setelah ikut lomba. Nah, itu motif ekonomi yang dilakukan apa? A. Motif untuk mencari keuntungan, B. Motif untuk kepentingan individu, C. Motif untuk mendapat kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Gambar orang yang menerima piala, menerima hadiah dari menang lomba, itu motif ekonomi yang dilakukan apa? A. Motif untuk mencari keuntungan, B. Motif untuk kepentingan individu, C. Motif untuk mendapat kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana? Motifnya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Soal yang keempat, ada gambar orang memberikan bantuan mie, beras kepada korban bencana. Nah, itu motif ekonomi yang dilakukan orang yang ngasih bantuan itu apa? A. Motif untuk berbuat sosial, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Gambar orang yang memberikan bantuan beras, mie kepada korban bencana, itu motif ekonomi yang dilakukan oleh pemberi bantuan apa? Apakah A. Motif untuk berbuat sosial, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana? Nomor 5, ada gambar pemilihan umum. Itu berarti motif ekonomi orang yang menjadi calon dipilih pada pemilihan umum, motif ekonominya apa? Apakah A. Motif untuk kepentingan individu, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk mendapat kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Gambar orang yang ikut pemilu, orang yang ingin dipilih pada saat pemilu, itu motif ekonomi orang tersebut apa? Apakah A. Motif untuk kepentingan individu, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk mencari kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana motifnya dia? Apakah yang A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3, yang mana? Soal nomor 6. Belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer, berolahraga agar sehat, dan belajar adalah contoh dari A.
motif ekonomi, B. prinsip ekonomi, C. kegiatan ekonomi, D. tindakan ekonomi. Belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer, berolahraga agar sehat, dan belajar adalah contoh dari A. motif ekonomi, B. prinsip ekonomi, C. kegiatan ekonomi, D. tindakan ekonomi. Yang mana? Itu adalah contoh dari apa? Nomor 7. Untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Arti dari efisien adalah A. kegiatan yang dilaksanakan dengan benar, B. kegiatan yang dilakukan tepat mencapai target, C. kegiatan yang dilaksanakan dengan motif ekonomi tertentu, D. kegiatan yang dilakukan diragukan dapat mencapai target dan benar. Untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien adalah A. kegiatan yang dilaksanakan dengan benar, B. kegiatan yang dilakukan tepat mencapai target, C. kegiatan yang dilaksanakan dengan motif ekonomi tertentu, D. kegiatan yang dilakukan diragukan dapat mencapai target dan benar. Yang mana? Nomor 8. Orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang untuk dijual kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya disebut A. produksi, B. produsen, C. konsumen, D. distributor. Orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang untuk dijual ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya disebut A. produksi, B. produsen, C. konsumen, D. distributor. Yang mana jawabanmu? Soal nomor 9. Contoh dari kegiatan produksi adalah A. melakukan kegiatan pertambangan, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. B. menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, membeli produk dalam jumlah besar. C. menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. D. melakukan promosi pada suatu produk, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Contoh dari kegiatan produksi adalah A. melakukan kegiatan pertambangan, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. B. menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, membeli produk dalam jumlah besar. C. menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. D. melakukan promosi pada suatu produk, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang mana yang contoh kegiatan produksi? Apakah A, B, C, atau D? Yang kegiatan produksi. Nomor 10. Suatu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah pengertian dari A. produksi, B. distribusi, C. konsumsi, D. konsumen. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah pengertian dari A. produksi, B. distribusi, C. konsumsi, D. konsumen. Nomor 11. Tujuan dari adanya distribusi dalam kegiatan ekonomi kecuali, jadi yang bukan tujuannya. A. menstabilkan harga barang atau jasa, B. mempercepat sampainya barang kepada konsumen, C. menjaga perkembangan usaha dan kegiatan produksi, D. membantu mempercepat pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Tujuan dari adanya distribusi dalam kegiatan ekonomi kecuali, jadi yang bukan. A. menstabilkan harga barang atau jasa, B.
mempercepat sampainya barang kepada konsumen. C. Menjaga perkembangan usaha dan kegiatan produksi. D. Membantu mempercepat pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Yang mana yang bukan tujuan produksi? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Mana itu di tengah-tengah? Yang benar jawabannya 1, 2, 3. Soal nomor 12. Memenuhi semua kebutuhan hidup manusia sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera adalah tujuan dari kegiatan A. Ekonomi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Konsumsi. Memenuhi semua kebutuhan hidup manusia sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera adalah tujuan dari kegiatan A. Ekonomi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Konsumsi. Soal nomor 13. Pada perusahaan tekstil, maka akan melakukan pembelian bahan baku yang berupa kapas, membayar gaji pegawai, pemakaian peralatan yang menunjang proses produksi. Pada pernyataan tersebut merupakan contoh dari pelaku kegiatan ekonomi. A. Rumah tangga keluarga, B. Rumah tangga pemerintah, C. Rumah tangga perusahaan, D. Rumah tangga pemerintah dan perusahaan. Pada perusahaan tekstil, maka akan melakukan pembelian bahan baku yang berupa kapas, membayar gaji pegawai, pemakaian peralatan yang menunjang proses produksi. Pada pernyataan tersebut merupakan contoh dari pelaku kegiatan konsumsi. A. Rumah tangga keluarga, B. Rumah tangga pemerintah, C. Rumah tangga perusahaan, D. Rumah tangga pemerintah dan perusahaan. Yang mana jawabannya? Itu. Soal nomor 14. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Jumlah pembeli dan penjual banyak, hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip. B. Jumlah pembeli dan penjual banyak, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. C. Hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, adanya hambatan bagi perusahaan baru. D. Barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ditunjuk adalah A. Jumlah pembeli dan penjual banyak, hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip. B. Jumlah pembeli dan penjual banyak, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. C. Hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, bebas keluar masuk pasar. D. Barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Keliru tadi, yang C itu tadi hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti, adanya hambatan bagi perusahaan baru. Yang D, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Jadi yang mana ciri pasar persaingan sempurna? Apakah A, B, C, atau D? Nomor 15. Pasar yang mobilitas sumber daya serta pembeli maupun penjualnya dapat bergerak bebas adalah pasar A. Monopoli, B. Oligopoli, C. Persaingan sempurna, D. Persaingan tidak sempurna. Pasar yang mobilitas sumber daya serta pembeli maupun penjualnya dapat bergerak bebas adalah pasar A. Monopoli, B. Oligopoli, C. Persaingan sempurna, D. Persaingan tidak sempurna. Yang mana itu? Nomor 16. Contoh pasar monopoli kecuali, jadi yang bukan ya. A. Bursa efek, B. Perusahaan emas, C. Perusahaan gas alam, D. Perusahaan minyak bumi. Contoh pasar monopoli kecuali A. Bursa efek, B. Perusahaan emas, C. Perusahaan gas alam, D. Perusahaan minyak bumi. Yang mana yang kecuali? Itu. Nomor 17. Kelebihan pasar monopoli adalah A. Tidak efisiennya biaya produksi, B. Industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli,
C. Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. D. Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Kelebihan pasar monopoli adalah A. Tidak efisiennya biaya produksi. B. Industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli. C. Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. D. Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Yang mana? Soal nomor 18. Contoh pasar oligopoli adalah A. Pasar modal. B. Industri rokok. C. Rumah makan. D. Perusahaan gas alam. Contoh pasar oligopoli adalah A. Pasar modal. B. Industri rokok. C. Rumah makan. D. Perusahaan gas alam. Yang mana yang contoh pasar oligopoli? Yang mana? Soal nomor 19. Pasar monopolistik adalah pasar yang A. Hanya memiliki satu penjual yang menguasai penawaran. B. Terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk. C. Hanya menjual satu produk yang sama dan tidak ada produk lainnya. D. Hanya ada satu penjual yang menawarkan dan terdapat bermacam-macam produk. Pasar monopolistik adalah pasar yang A. Hanya memiliki satu penjual yang menguasai penawaran. B. Terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk. C. Hanya menjual satu produk yang sama dan tidak ada produk lainnya. D. Hanya ada satu penjual yang menawarkan dan terdapat bermacam-macam produk. Yang mana jawabannya? Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Soal nomor 20 atau soal terakhir untuk remedinya. Kelemahan pasar monopolistik adalah A. Terlalu banyak perusahaan kecil. B. Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. C. Terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi. D. Tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Kelemahan pasar monopolistik adalah A. Terlalu banyak perusahaan kecil. B. Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. C. Terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi. D. Tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Yang mana kelemahannya? Itu.